kemarin ada viewer and temen emot ya yang nawarin DRAM E3 buat emot review di Mari. Yang minjemin namanya Bang Teguh. Makasih ya Bang, ente ngebantu emot banget buat bikin konten and temen-temen jadi dapat info tambahan dah. Bang Teguh bilang ya DRAM ini impresinya lebih ke flat to bright dengan treble yang lembut. Ntar kita lihat, semoga aja kita berdua sama. And kalau nggak sama pun nggak ada masalah, namanya juga hobi yang subjektif. DRAM ini dijual seharga 500.000 ya. Info dikit ya, katanya di Korea itu ya dia terjual 150.000 unit hanya dalam waktu 18 bulan dengan harga 35.800 won di Koreanya. Dia juga pakai SV driver yang katanya ngegabungin kemampuan dynamic driver dengan balance amateur. Ntar kita lihat ya. Terakhir dia juga nembus Harman target. Nah yang di Mari emot nggak paham dah. Emot taunya Harman Kardon only. Product quality. Nah di Peki nih, jujur emot nggak suka banget deh bicara build quality-nya. Emang housingnya besi ya. Tapi kalau dibandingin sama Rock Zircon ya, housingnya juga bukan plastik, dia keramik, jadi besi sama keramik. Kabel Rock Zircon juga menurut emot berasa lebih baik walaupun keduanya mirip. Mic-nya ya Rock Zircon lebih fancy dan jack 3,5-nya RG bisa dilihat sendiri. Rock Zircon juga lebih solid. Namun jujur, SQ DRAM jauh lebih rapi dan lebih baik daripada RZ in my opinion. Datang pakai kotak yang murmur, ear tip yang menurut emot kurang lembut, 3 pasang plus yang terpasang. Dan yang terakhir, kertas yang kayak gini doang. Soal fitting cukup baik, ear tipnya juga cukup kedap walau bukan yang terlembut. Dan dia ada mic-nya dan ini suara dari mic-nya DRAM E3. Tes 1 2 3, ini adalah suara DRAM E3 yang direkam dengan media recorder HP. Oke, gitu only. Sound quality low atau yang biasa direpresentasikan dengan bass hadir dengan posisi yang netral sedikit maju ya. Deep banget, ini yang spesial deepnya ya. Bulat dan baheno. Rapi banget bassnya. Nyaman tapi bertekstur. Hentakannya nampol namun tetap smooth. Top Marco top bassnya ya. Bass head yang demen quality harusnya demen, tapi bass head akut ya yang demen bum bum atau ngedung ya kudu hati-hati karena dia berdecay cukup dan lumayan padat atau tight ya in my opinion. Mid atau yang direpresentasikan oleh vokal maju juga dari netral yang manis ya, sweet, jadi nggak terlalu maju kayak agresif ya, juga nggak terlalu mundur. Berbas baik di cowok, namun vokal ceweknya masih sedikit kurang treble menurut emot ya. Namun tetap kualitasnya baik, artikulasinya jelas banget itu vokalnya in my opinion. Height atau yang biasa direpresentasikan oleh treble ya masih terdengar ces, bahkan sampai ceringnya tinggi ya, tapi tetap mulus atau smooth ya, nggak bikin piercing. Artinya detailnya baik, namun bukan ceringers yang tajam dan spark. Dia lebih sopan and anti piercing, mulus dia in my opinion. SK konklusi, di kuping emot DRAM E3 ini lebih ke balance dengan posisi yang nggak terlalu jauh dari netral. Hanya emot masih berasa di boost ya, di bass, vokal dan treble-nya, walau nggak juga ke agresif atau terlalu maju. Dia cukup only, tapi ya berasa lebih ke lembut dengan sensasi dynamic driver daripada ke detailnya balance armature. Di Pioneer XDP 100 stack amp Oppo H2 in my opinion. Jadi emot beda sama pemiliknya. Ini DRAM E3 yang menurut beliau ini DRAM lebih flat ke bright. Sah-sah aja ya, namanya juga kuping. Banyak faktor yang ngebuat impresi berbeda. Source, evolusi kuping, sampai penyakit kuping yang bisa mempengaruhi ini impresi. Nah kalau emot bisa dibilang kupingnya udah soak. Lanjut dah ya. Imaging top Marco top nggak usah masalah, dan bener dia ini full range yang cakep banget ya. Separasi juga jempolan, berasa separasi antar instrumen yang baik dan melar. Hanya ya staging ini ya, ini opini emot. Di kuping emot berasa lebih ke kanan ke kiri depan ya.
jadi lebih ke widthnya, tapi depthnya berasa lebih ke depan. Nah, ke belakangnya menurut emot kurang, jadi emot berasanya lebih berbaris daripada muter. Mungkin ini yang dimaksud ya, earphone yang baik buat mixing, jadi kelihatan jelas gitu, betul itu confirm ya, in my opinion. Di lagu bass emot masih berasa boostingannya itu bassnya, walau bukan bass ya, yang lebih ke bass yang akut atau yang ngedung atau yang bumi, lebih padat ya. Di lagu Wild Thought-nya Rihanna, hentakan bass awalnya masih emot rasakan dengan baik. Vokal Rihanna masih enak banget didengar ya, cukup baik buat lagu-lagu bass, apalagi di HP atau deck amp atau amp yang ada bass boostnya top ini ya, jadi bisa lebih gede lagi dia karena drivernya dia cukup responsif buat EQ. Di lagu metal ya atau dual pedal ya masih juga cukup oke ya, sensasinya bukan terdetail ya, hanya resolusi imagingnya ini di RAM E3 masih menggambarkan instrumen musik dan vokal dengan sangat baik, tapi nuansanya lebih ke lembut daripada ke detail in my opinion. Lagu jazz ya nggak usah ditanya, emot orgasm denger lagunya Atlasnya Laura Fiji yang 25 anniversary-nya, top dan dinamis dengan vokal yang lumayan intim di mari ya, tapi jauh dari agresif yang bikin fatigue vokalnya in my opinion. Lagu akustik pun juga sama kayak jazz ya, masih tergolong nyaman dibandingkan lebih ke detail. Jadi buat yang demen bright di lagu akustik ya mungkin bakal berasa sedikit kurang detail seperti IM atau Kans yang bright in my opinion. Nah di Sibilance nih ya, sayangnya emot masih nemuin indikasi Sibilance-nya, namun minim ya, bukan terdakwa apalagi terpidana, hanya nemuin indikasinya. Di Player Worm ya, Sunlink Q1 pinjamannya CSI John, pertama ya backgroundnya itu berasa sensasinya kedap banget di setiap lagu berkat Q1-nya ya. Di mari ya bassnya menjadi lebih besar dan tambah deepnya itu lebih dalam lagi ya. Impact juga tambah lembut walau tetap nampol. Vokalnya tetap enak dengan sensasi yang nyaman, namun detail artikulasinya jadi jelas banget tuh dia ngomong halo gitu tuh, jelas banget, nggak halo gitu nggak. Treble-nya tetap hadir dan detail nambah sopan dan nyaman. Terus yang menarik ya, sensasi Sibilance-nya berkurang signifikan ya, kemungkinan karena bass dan treble-nya di Sunlink Q1 ini dibuat lebih sopan in my opinion. Bright di Color Fry C3 yang detail dan centil ya, bassnya jadi tambah padat dah ya, rapi tetap dan cukup aja kuantitasnya, nambah nampol dengan kedipan ya atau kedalaman yang cukup kali ini ya, jadi nggak terlalu deep dibandingkan Sunlink Q1 Pioneer Emot ya, kemungkinan karena Color Fry ini bassnya lebih netral. Vokal nambah maju ke intim dengan treble yang jadi lebih detail banget ya. Ceringnya makin tegas di mari ya, tetap enak ya, tetap cakep. Walau sensasi indikasi sibilannya kembali berasa di mari. Indikasi ya, bukan terdakwa apalagi terpidana in my opinion. Di gaming ya, buat main PUBG ya, emot dapetin epicnya karena bassnya yang lumayan gede ya, dem. Tapi ya treble yang sopan kurang mampu menghadirkan step-step yang jelas. Dia ini treble-nya sopan dan jadi lembut di PUBG M karena PUBG-nya kayaknya ya. Terus staging-nya menurut emot lebih ke kanan ke kiri dan depan dibandingkan ke belakang. Jadi akurasinya menurut emot kurang oke ya. Bukannya jelek ya, tapi kurang oke. Hanya kalau dibandingin KBIR KB10 emot lebih pilih KB10 emot dah buat main PUBG Mobile. Konklusinya beli kagak nih abang Enpo, always cek kantong dulu and always nabung number 1 dah ya. Di kuping emot di RAM E3 ini cocok banget buat all-rounder ya. Hampir di semua lagu dia masih charming dengan catatan lebih warm atau nyaman atau adem atau anget in my opinion. Gimana SV drivernya dah ini di RAM E3 di kuping emot ya, emot nggak dapet suatu hal yang baru ya, malah berasanya menurut emot lebih ke dynamic driver daripada balance armature ya, dengan detail yang lebih baik in my opinion.
Tapi jangan salah, full range-nya beneran ajib dah ya. Cakep bahkan menurut Emot. Spasinya juga cakep ya. Timbernya juga lumayan bagus ini SV driver. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Ini yang mesti Emot sampein ya. Mesti banget Emot sampein. Stagingnya menurut Emot lebih ke depan, ke kanan kiri, tapi kurang di belakang. Mungkin ini yang dibutuhkan buat orang-orang mixing ya, karena harus jelas kan ya, kelihatan bassnya apanya ya, mungkin begitu ya. Jadi oke dah. Build quality-nya ya, kelengkapan packaging dan aksesorisnya yang biasa aja. Oke ya, mungkin buat neken harga kan mau ngenalin SV driver. Oke. Nah, cuman ini loh, kertas instruksinya ini ya, emang bener kita beli suara. Tapi saran Emot mending ya diperbaikin dah ya, in my opinion ya. Adu cupang ya, diadu sama Chi-Fi aka Blonde BL05. Blonde menang dah ya di produk quality-nya. Walau bicara desain subjektif ya, Emot pribadi bicara estetika lebih suka di Rem E3 daripada Blonde yang stimpang gagal menurut Emot ya. Tapi kalau suara, Blonde BL05 berasa lebih lively atau berasa lebih muter, karena kanan kiri depan belakangnya itu menurut Emot lebih muter dibandingkan di Rem E3. Nah, untuk suara Blonde BL05 berasa lebih agresif kalau diadu ya. Kalau diadu sama di Rem, lebih nge-attack dan detail dibandingkan di Rem E3. Bassnya Blonde BL05 lebih detail, lebih clear dan lebih maju ya, lebih forward dibandingkan di Rem ya. Sedang di Rem ya itu lebih lembut tapi nggak kehilangan detailnya, smooth ya. Vokal Blonde BL05 juga gitu ya, lebih ke clear dan detail, sedang di Rem lebih kenyaman. Keduanya menurut Emot memiliki natural yang baik, hanya perbedaannya itu lebih ke detail dan lebih kenyaman. Nah, Treble Blonde BL05 berasa lebih detail, sedang di Rem lebih sopan in my opinion. Diadu sama Tin Hi-Fi T2 Plus, Peki menurut Emot lebih baik Tin Hi-Fi T2 Plus dari build quality sampai desain estetikanya. Nah, tapi gimana suaranya? Tin Hi-Fi T2 Plus totally lebih bright kalau diadu sama di Rem yang lebih ke warm atau nyaman atau adem atau hangat ya. Bassnya ya mungkin berkuantitas sama nih, tapi Tin Hi-Fi T2 Plus berasa lebih ke detail, sedang di Rem E3 lebih ke warm atau nyaman buat banyak orang sebagai informasi. Vokal Tin T2 Plus ya lebih ke clear, bahkan menurut Emot ya kurang bass di cowoknya, sedang di Rem natural dan tebal dan mendayu. Treble ya, Tin T2 Plus berasa lebih baik ya, bicara detail dan ngecring dah ya, berasa lebih jelas, lebih analitikal kalau diadu. Sekali lagi ya, jadi bukan dia Tin Hi-Fi T2 Plus itu analitikal, tapi kalau diadu berasa lebih jelas analitikal si Tin T2 Plus dibandingkan di Rem ya. Namun gitu di Rem juga masih termasuk detail yang sensasinya itu lembut dan semut. Jadi bagusan mana nih antara Chi-Fi sama Ko-Fi atau Korean Fidelity? Menurut Emot, kalau di ibarat cewek ya, di Rem ini lebih ke Hyuna ya, K-pop ya, yang bahenol, bassnya manis, vokalnya dan mulus treble-nya ya. Sedang Chi-Fi berasa lebih padat ya, detail mukanya itu jelas banget ya, treble-nya itu bercorak jelas. Jadi kalau diadu, Chi-Fi ini lebih ke Jang Ziyi, pemain Crouching Tiger in my opinion. Dah gitu nih ya, abang Pos sekalian. Always jadiin second opini aja, cari info lanjutan, tetap keren, tetap santai, subscribe, like, and comment. Bye!